Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan KBM Pendidikan Agama Islam. Dan dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang rencana kegiatan ujian praktek PAI tahun 2023-2024. Ada dua mata uji yang akan diujikan untuk kelas 12 ini sebagai syarat wajib kelulusan siswa untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dua mata uji itu adalah yang pertama ujian membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ujian praktek sholat, dari mulai gerakan, bacaan, dan maknanya atau arti bacaan sholat. Untuk ujian praktek pendidikan agama Islam, mata ujian membaca Al-Quran sudah kita mulai dalam kegiatan KBM dari awal pembelajaran semester 2. Ada membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, dan ada juga hafalan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Itu sebagian siswa sudah melaksanakan kegiatan ujian membaca Al-Quran, dan ada juga yang belum, nanti akan selesaikan pada sebulan terakhir ini. Dan kemudian untuk rencana kegiatan ujian praktek sholat akan dimulai di pertengahan bulan Oktober. Jadi insya Allah agenda kegiatan ujian praktek sholat akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober tahun 2023, dan batas akhirnya adalah pada akhir bulan Maret. Jadi secara berkala kita akan melakukan ujian sehingga tidak numpuk pada di akhir bulan Maret. Jadi sebagian kita laksanakan di semester 1 tahun 2023 ini. Dan itu dilakukan setelah siswa juga melakukan persiapan, melakukan upaya mempersiapkan dengan mempelajari, memahami baik gerakan, bacaan maupun makna bacaan sholat itu. Maka dari itu pada hari ini silahkan kepada para siswa menyimak dengan baik tentang makna bacaan
sholat yang biasa kita lakukan setiap hari. Dan nanti untuk gerakan yang utuh dari takbiratul ihram sampai dengan salam, nanti akan saya tampilkan modelnya yang saya ambil dari siswa kelas 12. Tapi pada saat ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang makna atau arti bacaan sholat, sehingga dengan ini dapat mempermudah Anda semua, para siswa, dalam mengartikan, dan juga ada keseragaman ya dalam mengartikan. Juga yang ketiga, agar tidak ada kesulitan, nanti ada kemudahan-kemudahan di dalam mengartikan. Maka silahkan simak dengan baik video ini, dan nanti bisa diulang-ulang dalam kesempatan waktu yang luang, bisa di sekolah maupun di rumah. Para siswa yang dirahmati Allah, beberapa hal yang harus diartikan. Kalau niat itu bisa diartikan atau tidak ya. Kalau niat silahkan dibacakan, dan itu bisa diberikan terjemah arti ataupun tidak. Tapi yang wajib Anda artikan ada beberapa hal, yaitu adalah doa iftitah ya, doa iftitah. Terus yang kedua adalah bacaan ruku, kemudian bacaan i'tidal, kemudian bacaan sujud, kemudian bacaan duduk di antara dua sujud, kemudian bacaan tahiyat, kemudian bacaan salam ya. Itu adalah bacaan sholat yang harus Anda berikan arti. Jadi kenapa ini kita lakukan? Agar kita akan semakin menghayati dan khusyuk di dalam sholat. Kita bertahun-tahun sholat, tetapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Padahal sholat itu adalah komunikasi antara manusia dengan Allah, maka mutlak bagi kita untuk mengerti, memahami apa yang kita baca. Yaitu yang pada poin-poin tadi itu ya. Baik, kita akan mulai dari niat. Niat ini ada dua metode ya, harus Anda pahami. Ada niat yang dilafadzkan, diucapkan. Ada juga niat di dalam hati. Memang niat itu sebenarnya dalam hati ya. Tapi untuk menguatkan niat itu, maka kita boleh membacakannya, melafadzkannya ya. Dan niat ini boleh pakai bahasa Arab, dan boleh juga menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka boleh pakai bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Kalau menggunakan bahasa Arab dan diucapkan, maka niat itu berbunyi sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Atau boleh juga usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Baru ucapkan Allahu Akbar ya. Sholli
fardhu dhuhri, aku niat sholat wajib subuh, ya, atau aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, wajib karena Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya. Usolli fardhu subhi, saya niat sholat wajib subuh atau sholat subuh rakaataini, 2 rakaat mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu niat ya, sangat mudah. Terus yang berikutnya adalah kita disunahkan membaca doa iftitah, dan Anda harus mengartikannya, yang berbunyi Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira lagi sempurna kebesarannya. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira lagi sempurna kebesarannya, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, katsira, dengan pujian yang banyak. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, katsira, dengan pujian yang banyak. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukrata wa asila, sepanjang pagi dan sepanjang petang. Saya ulangi, wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukrata wa asila, sepanjang pagi dan sepanjang petang. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Lillazi, kepada zat, lillazi, kepada zat, fataras samawati wal ardo, yang menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ardo, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, dengan lurus. Muslimau, muslimah, dan dengan menyerahkan diri. Hanifa dengan lurus, muslimah dan menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukannya. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, ya, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Saya ulangi, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarikalahu,
la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, dan yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan, wa bidzalika, dan demikian itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, atau dan aku termasuk golongan orang-orang muslim. Ya, bisa dipahami doa iftitah. Nah, kemudian setelah doa iftitah, Anda harus membacakan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi silakan Anda baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan tartil, tertib, dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, Anda harus membaca ayat Al-Quran. Nah, untuk kesempatan ini Anda diharuskan membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191, sebagaimana yang telah kita ujikan pada hafalan di kelas beberapa waktu yang lalu. Kita bacakan dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, bacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dengan baik dan benar, dengan tajwid makhraj yang benar dan fasih serta lancar. Baik, berikutnya adalah kita lakukan ruku. Bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Artinya Subhana, Maha Suci, Rabbiyal Azim, Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdihi, dan memujilah aku kepadanya. Saya ulangi, Subhana, Maha Suci, Rabbiyal Azimi, Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdihi, dan memujilah aku kepadanya. Ya,
Bisa sekali cukup, atau diulang sampai 3 kali silahkan, tapi cukup 1 kali. Kemudian setelah itu Anda lakukan i'tidal, bangun dari ruku, membacakan Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami'allah, Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allah, Allah mendengar, liman hamidah kepada orang yang memujinya. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Ya, bisa dipahami arti i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kau kehendaki sesudah itu. Ya. Berikutnya adalah kita lakukan sujud, yang bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dibacakan sekali cukup, 3 kali diulang silahkan. Artinya adalah Subhana, Maha Suci, Rabbiyal A'la, Tuhanku yang Maha Tinggi, wa bihamdihi, dan memujilah aku kepadanya. Saya ulang, Subhana, Maha Suci, Rabbiyal A'la, Tuhanku yang Maha Tinggi, wa bihamdihi, dan memujilah aku kepadanya. Kemudian setelah sujud, kita bangun, duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara sujud, yang bacaannya adalah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 bacaan di situ, yang artinya adalah Rabbi ghfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, dan sayangilah aku. Wajburni, dan cukupilah segala kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Wahdini, dan berilah aku petunjuk. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Kita ulangi artinya, Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, dan sayangilah aku. Wajburni, dan cukupilah segala kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Wahdini, dan berilah aku petunjuk.
wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Ya, itu adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, ya. Tapi pada saat ujian praktek mungkin cukup satu rakaat saja. Setelah duduk antara sujud, kemudian sujud, langsung saja lakukan duduk tahiyat akhir, ya. Ya, tahiyat bacanya adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, yang artinya at-tahiyatul, segala penghormatan, wa barakatuh, dan keberkahan, wat thayyibatu, was sholawatu, dan rahmat, wat thayyibatu, dan kebaikan, lillah, hanya untuk Allah.